welcome back to Joy Kids Online Service. Welcome juga buat kamu yang baru pertama kali nonton atau yang sudah berkali-kali nonton. Welcome buat kalian semua. Sekarang sebelum kita mulai memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau yel-yel dulu biar semangat. Ayo kita yel-yel. Yuk masuk, kita yel-yel. Ayo yang di rumah kita semua berdiri semua, kita mau yel-yel dulu nih, kita mau pemanasan. Kita gerak-gerakkan badan kita dulu. Oke, kita siap. Joy! Yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi yang lebih semangat ya. Joy! Yes, 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 I'm awesome. Yeay. Halo semuanya, welcome to Joy Kids Online Service. Woo! Kita mau berdiri bersama-sama, we're gonna jump and dance together. Yay! Are you ready to jump? Come on, 1, 2, 3, woo! Ku bersandar padamu, sungai di gurun kau adakan, tembok musuh pun runtuh, bukan kuatku tapi kekuatanmu. Come on Joy, are you ready? Dia bukan jalan penuh mujizat, tenangkan badai, takutkan musuh. Dia bukan jalan, dia tak terbatas, patahkan kutuk, hatiku kuat. Kita mau nyanyi sama-sama. Ku bersandar padamu, sungai di gurun kau adakan, tembok musuh pun runtuh, bukan kuatku tapi kekuatanmu. Dia bukan jalan penuh mujizat, tenangkan badai, takutkan musuh. Dia bukan jalan, dia tak terbatas, patahkan kutuk, hatiku kuat. Kita tepuk tangan bersama. Yeay. Come on Joy, are you ready to jump? Jump, 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 jump. Sebab dia bukan jalan, penuh mujizat, tenangkan badai, takutkan musuh. Dia bukan jalan, dia tak terbatas, patahkan kutuk, hatiku kuat. Come on, tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Yuk kita semua tepuk tangan bersama-sama guys. Say it together, nothing is impossible. Come on. Let's sing it together. Rencanamu besar bagiku, karunia
kita berada, kita mau mengangkat tangan kita bersama. Kita mau angkat suara kita, katakan haleluya. Katakan Tuhan, Engkau baik bagi kami semua, sebab Kau mampu melakukan segala hal. Kami percaya Yesus. Untuk mendengarkan firman-Mu, mari semuanya sama-sama katakan amin. Nah, tadi kita kan sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau main games dulu. Games yang kita mau mainkan adalah Maze Runner. Nah, di sini siapa yang mau ikut main game? Ada yang mau ikut? Yeay! Kita punya Kak Peter dan juga Kak Ganda. Jadi cara bermainnya adalah nanti Kak Peter akan ditutup matanya dan Kak Ganda nanti akan mengarahkan, memerintah Kak Peter harus kemana. Nah, tujuan kita dari ujung sana ke ujung sana dengan tidak menabrak kursi. Gitu cara main gamenya. Oke, kita mulai ya. Ayo Kak Peter dari sini. Peter, lurus. Terus, terus, stop, ngadep ke kiri dikit. Nah, terus lagi, maju, kiri lagi, ngadep ke kiri. Nah, terus, awas kakinya, harus ke kiri dikit. Nah, terus lurus, kanan, jalan, kanan, pol, lurus, ya, terus lurus ke kiri, geser. Nah, lurus ke kiri lagi, ke kiri, geser ke kiri. Nah, ke kanan dikit, geser. Nah, lurus saja, lurus. Lurus, kakinya kurang. Nah, lurus. Oke. Yeay! Nah, tadi kan kita sudah lihat games yang dimainkan sama Kak Ganda dan Kak Peter. Nah, tadi itu Kak Ganda itu seperti Tuhan yang dia itu memberikan perintah yang harusnya Kak Peter turuti. Dan Kak Peter itu adalah manusia yang kita harus bisa percaya sama Tuhan supaya kita bisa jalan yang benar. Hey, hello Joy Kids, welcome back to your favorite channel, Joy Online Service. Nah, di beberapa minggu dan bahkan beberapa bulan ini kita ngobrolin tentang berbagai macam binatang dan kita belajar dari a lot of different kinds of animals. Dan di bulan ini kita belajar tentang binatang yang unik. Ya kan, kita belajar tentang bunglon yang warnanya bisa berubah. Kita belajar tentang penguin yang mereka nggak pernah kedinginan. Terus kita belajar tentang bats atau kelelawar yang mereka bisa dengar suara di frekuensi yang pokoknya unik banget lah. Nah, hari ini teman-teman kita akan ngeliat sebuah binatang yang namanya adalah cakajing. Dia adalah
ostrich in English atau burung unta. Oke, kita ucapkan sama-sama dulu dalam bahasa Inggris ostrich. 1, 2, 3. Ostrich. Oh, come on. I can't hear you. Lebih kencang lagi dong. Oke, 1, 2, 3. Ostrich. Oke, bahasa Indonesianya adalah burung unta. Sama-sama 1, 2, 3. Burung unta. Nah, kok bisa ya? Maksudnya burung tapi unta. Yang benar yang mana? Ayo, burung apa unta? Ya kan, namanya adalah burung unta dan binatang ini unik karena apa? Ostrich are the biggest bird in the world. Dia ini adalah burung yang paling gede di seluruh dunia. Dan teman-teman kalau pernah lihat ya, mungkin di taman safari atau di kebun binatang, jadi burung unta ini dia itu badannya tuh gede banget, terus lehernya kecil ramping, terus kakinya tuh juga kecil. Dan teman-teman bisa bayangkan kaki yang kecil dan ramping itu mampu menyangga berat badannya yang cuman semuanya ngumpul di sini. Ngumpul di perutnya, ngumpul di taminya aja. Coba dilihat, ayo perutnya gede apa enggak yang lagi nonton, ayo. Ya kan, jadi perutnya gede, kakinya tuh kurus ramping dan itu bisa menyangga. Dan teman-teman tahu mereka ini tingginya bisa mencapai 2,75 meter. So it's like so tall, mungkin 2 kalinya aku, ya kan, jadi tinggi banget. Dan terus berat mereka bisa mencapai kadang-kadang 160 kg. That is so big, you know. Nah, yang kedua tentang ostrich atau burung unta adalah gini. Dalam temperatur atau suhu apapun, suhu badannya ostrich atau burung unta ini tetap sama, gak berubah. Asik ya? Jadi di dalam season apapun, dalam musim atau temperatur atau cuaca yang kayak apapun, mereka ini temperatur badannya tetap sama. Kayak gitu. Jadi mau masuk mall kayak kita nih di Termogan, ya kan, atau mau masuk di Termogan, mereka akan suhu tubuhnya itu akan selalu sama. Nah, ini akan kita pelajari di minggu ini, ya kan, bagaimana ostrich atau burung unta itu dalam kondisi apapun dia tetap sama. Nah, buat hidup kita, dalam kondisi apapun hidup kita bisa minta sama Tuhan supaya kita tetap punya iman kepada Tuhan dalam segala situasi. So our tagline today is have faith in God no matter what happen. Oke, biar kita bisa lebih ingat sama-sama, boleh nggak semuanya lihat ke gadgetnya masing-masing. Oke, eyes on your gadget. Oke, kita lakukan sama-sama. Have faith in God no matter what happens. Oke, coba dilakuin sama-sama. Oke, everybody together. 1, 2, 3. Have faith in God no matter what happens. Oke, sekali lagi biar kita kayak semangat dan niat, ya kan, tangannya yang benar-benar. Oke, 1, 2, 3. Have faith in God no matter what happens. Oke, lebih keras lagi, one last time. 1, 2, 3. Have faith in God no matter what happens. Nah, hari ini aku pengen ceritain ke kalian ada sebuah perjalanan atau there's a journey yang agak sulit. Jadi ada orang namanya Paulus, dia itu lagi perjalanan mau menuju ke Roma. Nah, perjalanannya ini dia nggak bisa naik pesawat kayak kita hari-hari ini. Jadi dia harus berlayar naik kapal. Nah, waktu itu dia menuju ke Italia, dia naik kapal yang gede ini, ya kan, dia naik ke situ, kemudian kapalnya udah mulai berlayar, di tengah jalan dia harus pindah kapal, teman-teman. So, aku nggak bisa bayangin juga ya. Jadi mungkin di tengah-tengah laut kapalnya dideketin, terus mereka pindah nih, ya kan? Kalau kita sekarang naik pesawat, kita bisa transit di airport, terus kita harus pindah. Tapi ini di tengah-tengah laut mereka harus pindah kapal. Nah, di kapal yang kedua ini, Paulus dia mulai berlayar ke Roma lewat berbagai macam kota, lewat berbagai macam pulau yang juga ada di sana. Nah, cuman sebenarnya hari-hari itu sudah nggak nyaman untuk mereka itu berlayar dan sudah cukup bahaya untuk mereka tuh bahkan berlayar. Karena apa? Karena cuacanya udah nggak bagus, anginnya udah keras,
Tapi orang-orang yang ada di dalam kapal itu, petugas-petugasnya maksa untuk mereka tetap berlayar. Nah, Paulus sudah bilang, saudara-saudara, kita itu jangan berlayar sekarang. Soalnya nanti kalau cuaca makin buruk, ini kita bisa mengalami kerugian yang besar banget. Udah barangnya nanti rusak, ya kan, kapalnya bisa rusak, jangan-jangan kita nih juga ikut rusak, atau kita bisa cedera, kita bisa mati bahkan. Tapi teman-teman, akhirnya orang-orang ini lebih percaya sama nahkodanya yang nyetir kapal daripada sama Paulus. Akhirnya mereka paksakan untuk kapal ini tetap jalan. Waktu itu mereka mikirnya gini, anginnya kan lagi lembut sekarang, nggak apa-apa, jadi it should be fine for us to sail right now. So mereka maksa untuk mereka tetap jalan. Ternyata teman-teman, di situ akhirnya di tengah laut bebas, nggak bisa mendarat, jauh banget, di tengah laut bebas anginnya tambah makin kenceng dan kapal ini diombang-ambingkan secara luar biasa. Dan aduh, sudah banyak yang rusak, itu layarnya itu juga udah rusak, terus kayu-kayunya mungkin juga udah banyak yang rusak. Pokoknya repot lah gitu, pokoknya akhirnya tuh susah banget gitu loh, dan kapal ini sudah hampir hancur kayak gitu. Bahkan teman-teman, gilanya adalah gini, beberapa petugas kapal itu ada yang berusaha untuk melarikan diri. Like what? Ya kan, di situasi yang lagi tegang, di situasi yang lagi susah, mereka berusaha untuk escape, mereka berusaha untuk melarikan diri. Ini kayak, oh my goodness, it's such a big no, ya kan? Nah, akhirnya mereka sudah kurang lebih 14 hari, bayangkan teman-teman, 14 hari mereka ada di sana dengan cuaca yang sangat tidak bersahabat. Nah, kemudian terus akhirnya Paulus dia berusaha untuk encourage atau nyemangatin orang-orang yang ada di kapal itu. Paulus bilang, tadi malam malaikat Tuhan ngomong sama aku, katanya kita ini gak akan ada yang mati. Paulus akan tetap sampai di Roma untuk menghadap ke Kaisar. Tapi dia bilang, gak ada dari kita yang akan mati kecuali kapalnya ini aja yang akan rusak. Tapi semua penumpangnya akan terdampar di sebuah pulau. Nah, akhirnya setelah 14 hari mereka terapung-apung gak jelas, dengan cuaca yang juga buruk, kapal yang juga udah makin rusak. Akhirnya teman-teman, mereka coba untuk nurunin tali ya, untuk ngukur kira-kira kita sudah seberapa dalam, atau kira-kira kita makin deket gak nih sama daratan. Dan di momen itu masih ada lagi aja awak-awak kapal yang berusaha untuk melarikan diri. Tapi Paulus bilang, kalau kamu melarikan diri, maka kita semua yang ada di kapal ini tidak akan selamat. Nah, akhirnya mereka mengurungkan niatnya, mereka tetap ada di kapal itu. Terus Paulus bilang, kita harus makan, karena udah 14 hari nggak makan. Teman-teman bisa bayangin kayak 14 hari, no food, no chicken wings, no chicken nugget, no ice cream, no drinks, no nothing. Ya kan, kayak mereka pasti lapar banget. Dan kalau lapar, kadang-kadang kita kepin marah kan, kita bisa cranky, kita bisa nangis, ya kan? Ya untungnya mereka waktu itu enggak sih. Nah, akhirnya Paulus bilang, lebih baik kita makan supaya kita tetap sehat. Akhirnya Paulus ngambil roti, dia mengucap syukur sama Tuhan, kemudian dia bagikan roti itu untuk mereka semua makan. Nah, long story short, akhirnya mereka tiba di daratan, teman-teman. Daratan itu namanya adalah Pulau Malta. Oke, ucapkan sama-sama, Pulau Malta. 1, 2, 3, Pulau Malta. I personally have been there and it's such a beautiful place. Tempatnya bagus banget, kotanya tuh bagus. Ya kalau sekarang ya, nggak tahu waktu Paulus kayak gimana. Nah, waktu mereka sampai di sana, waktu orang-orang di sana nyambut mereka dengan sangat ramah. Nah, waktu itu karena mereka kedinginan ya, habis sudah di tengah laut berminggu-minggu, terus kena badai, basah semua. Mereka berusaha untuk menghangatkan diri. Mereka bikin api, terus mereka duduk di sekitarnya. Tiba-tiba, teman-teman, di tengah-tengah api itu keluar ular. Ularnya dengan cepat banget dia magut makan tangannya Paulus. Wow, semua orang yang mereka kayak apa-apaan nih, ya kan? Terus dikiranya Paulus ini pembunuh karena wah, ini Dewi Keadilan tidak membiarkan dia hidup. Udah dia hampir mati di laut, ya kan? Terus sekarang dia hampir mati dimakan ular lagi. Tapi teman-teman, lebih kerennya lagi, coba perhatiin, sama Paulus
ularnya ini dikebas gitu aja, terus dia nggak apa-apa sama sekali loh. Dia nggak luka, dia nggak lemes, dia nggak demam. Orang-orang di sekitar bahkan nunggu-nunggu, wah ini digigit ular ya, kayak pasti kena bisanya, habis gini dia sakit. Ternyata Paulus nggak kenapa-napa. Wow, dari momen itu semuanya langsung kagum dan kayak semacam mengira Paulus itu adalah dewa. Nah, akhirnya teman-teman, waktu itu ada orang yang punya tanah atau pemilik utama di pulau itu. Waktu itu dia nyambut mereka ini semua dengan baik. Nah, papahnya ternyata lagi sakit demam dan disentri. Dibawalah akhirnya Paulus ke papahnya ini. Sama Paulus didoakan di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Wah, ngelihat itu akhirnya semua orang satu kota, mereka datang ke Paulus membawa orang-orang yang sakit, dan sama Paulus didoakan di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya mereka semua disembuhkan. Dan dari situ penduduk Malta sangat baik sekali sama Paulus dan sama rombongannya, dan mereka diperlakukan dengan sangat baik. Wow, hebat banget ya. Paulus ini bisa tetap hidup walaupun sudah di laut, terapung-apung, kena badai berminggu-minggu, digigit ular. Tapi ternyata dia masih tetap sehat, bahkan dia bisa mendoakan orang sampai orang itu sembuh. Nah teman-teman, kalau kita lihat mungkin kita mikir, wah mungkin nih Paulus apa lagi sial ya gitu. Tapi bukan kayak gitu, itu pikiran kita manusia ya kayak gitu. Kalau hal yang buruk atau nggak sesuai keinginan kita, wow kita anggapnya mungkin lagi sial. No, but it's not that. Karena apa? Ternyata Tuhan menyertai Paulus, dan semua hal baik atau buruk terjadi dalam kehidupan kita itu selalu ada rencana Tuhan yang keren banget, yang bagus banget dan indah banget buat setiap kehidupan kita. So dalam situasi apapun kehidupannya teman-teman, kadang-kadang ulangannya sulit, atau mungkin kita dimarahin sama orang tua, atau kita berantem sama kakak atau adik kita. You know what? Remember, Tuhan itu sayang sama kita, dan Tuhan gak akan pernah merencanakan yang buruk buat setiap kehidupan kita. So hari ini kita bisa belajar untuk have faith in God no matter what happens. Oke, kita lakuin sama-sama yuk. Oke, one last time everybody together. Jangan sampai nggak lakuin, karena kalau nggak lakuin nanti aku ulangin lagi. Oke, everybody do it together. Get your hands ready. Tangannya disiapkan semuanya. Oke, 1, 2, 3. Have faith in God no matter what happens. One last time. Have faith in God no matter what happens. Nah sekarang kita ulangin super kebenaran hari ini. Kita ulang sama-sama ya. 1, 2, 3. Have faith on God no matter what happen. Dan ayat penuntun hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 27 dan 28 ayat 1 sampai 10, or Acts 27 and 28 verse 1 until 10. Dan ayat hafalan hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 1. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Or Hebrew 11 verse 1. Faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Engkau juga temani kami untuk bisa beribadah. Tuhan, ajar kami untuk bisa mempunyai iman yang lebih besar semakin harinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, kita sudah selesai ibadah online hari ini. Jangan lupa like, give positive comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. See you next week. Bye.